Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang ini saya bisa mendapatkan kesempatan emas bisa berjumpa dengan salah satu tokoh PUI. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan yang nanti akan beliau jelaskan bagaimana beliau bisa melahirkan sekolah-sekolah baru ya, dari mulai NTT sampai di Jawa Barat. Beliau adalah Haji Tanto Kustantowi, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya mendapatkan banyak informasi. Beliau ini bisa saya katakan profesor ya, profesor yang banyak mendirikan sekolah ya. Nah, bagaimana ceritanya Pak? Bapak bagaimana bisa mendirikan banyak sekolah? Ya, saya itu kuliah D3 di Pendidikan Guru Kejuruan Pertanian di IPB. IPB ya? Di IPB. Tahun berapa itu Pak? Tahun 85 saya 85. keluar. Ya. Programnya adalah untuk guru di SMK Pertanian. SMK Pertanian. Ya, seluruh Indonesia. Saya ditugaskan di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Ya, Timur. kabupatennya. Jadi Timur. baru lulus, Bapak langsung ditugaskan di sana. Ya. Masya Allah. Ya, Itu belum ada listrik pasti Pak? listrik hanya malam hari saja. Malam hari saja ya. Ya, malam hari saja. Terus? Tetapi pada saat ke sana sekolahnya belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi ditugaskan ke satu sekolahnya. tempat untuk mengajar, sekolahnya belum ada. Ya, jadi kita Belum ada kelas berarti Pak? belum ada. Allah Jadi, Akbar. nah kemudian dengan teman-teman kita merintis Dari nol berarti ya? mendirikan sekolah menengah kejuruan pertanian. Dulu namanya SMT Pertanian Negeri Soe. Jadi sekolah menengah teknologi pertanian kalau dulu. Betul. Nah kemudian saya mengajar dan berdirilah sekolah yang luasnya 30 hektar. 30 hektar. Nah, kemudian kita tempati tahun 1990. 90, Masya Allah. Ya, 1990. Nah, kemudian saya menjadi kepala sekolah di situ tahun 1999 99. sampai 1999. Dari mulai diangkatnya 1995. 95. Oke, berarti 5 tahun mendirikan, kemudian Bapak jadi kepala sekolah, sampai 5 tahun ya di sana. Satu periode. Satu periode ya. Sehubungan waktu itu ibu saya menyusul ke sana. sendirian itu ibu Masya saya. Allah. Ibu saya sendirian menyusul ke sana. Diperintahkan oleh sesepuh PUI Kabupaten Majalengka. Iya, itu bentar Pak. Dari Kupang itu ke kota Soeh itu berapa jam? 110 kilo. Dan itu jalanan pasti belum bagus Ya, sekarang. bagus lah pada saya. Luar biasa ya seorang ibu. Sehingga ibu saya berbicara bahwa tolong pulang, di Majalengka didirikan SMK. Ya, betul. PUI Majalengka. Harus pulang ini ya. Harus pulang. Maka dengan berat hati saya mengundurkan diri jadi kepala sekolah di sana. Di sana, betul. Setelah satu periode itu. Satu periode itu. Sudah stabil, Bapak. Udahlah, saya tinggal gitu. Kemudian saya pulang dan dijanjikan sebenarnya waktu pulang itu ada dua kemungkinan. Satu menjadi kepala sekolah di Garut, waktu itu dijanjikannya itu. Dan yang kedua, ibu saya menyusul suruh ngurus sekolah SMK PUI Majalengka. Iya. Nah, setelah itu saya pulang. Saya parkir dulu itu. Parkir di SMK Negeri 1 Majalengka. Parkir yang dulu. Sekarang Bapak tempatin. Iya. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian
Pak Haji Karna sebagai Bupati Majalengka sekarang, waktu itu ke Pak pengurus daerah, meminta saya untuk mengelola SMK PUI Majalengka. Maka saya memilih untuk membesarkan SMK PUI Atas Majalengka. kecintaan Bapak ya. Iya, kepada karena PUI. saya keluarga besar PUI. Alhamdulillah, luar biasa ya. Menjadi kepala sekolah mulai 2000 lah. 2000 sampai 2008. Iya. Nah, 2008. Saat itu juga saya merintis sekolah. Merintis sekolah SMK PUI Cikijing. Cikijing, betul. Jadi Cikijing. Bapak ketika jadi kepala sekolah di SMK PUI Majalengka, merintis Ya. SMK PUI Cikijing. Ya. Saya tahu Ya. SMK PUI Cikijing besar ini luar Ya, biasa. 2005 itu kalau kita 2005 salah, ya. 2005-an lah gitu. Nah itu, dan karena waktu itu juga SMK itu sudah besar, saya mendapatkan undangan juga dari Amerika waktu itu. Belajar civic education. Civic education. Ya, itu. Berapa lama itu Pak di sana? Di sana hampir 1 bulan gitu. Kursus ya, short course. Nah, kemudian pada saat saya di kepala sekolah SMK Pertanian di Soe, Ya. saya juga belajar school management di Belanda. Oh, di Di Belanda, ya kita lihat ke Jerman, ke Belgia dan ke Perancis waktu itu. Oh, jadi banding. satu kali jalan ke Belanda itu kan bisa langsung Iya, nembus ya? iya, bisa Pakai Schengen itu ya? Ya, Langsung keliling Eropa beliau. Ya. Orang Majalengka keliling Eropa tahun berapa Pak? itu 97 saya. Nah, itu keberkahan. 97 Aktif di saya. PUI ya? Karena saya waktu itu waktu ada monitoring dan evaluasi menjadi kepala sekolah terbaik di Indonesia bagian timur pada saat itu. Masya Allah. Gitu. Maka saya pulang. Ya memang waktu pulang ya pada ditahan lah gimana gitu. Nah itu. Nah itu ya, untuk kita generasi muda nih, milenial, kita ini harus mencontoh beliau. Kalau dulu kan Kiai Ahmad Sanusi dan Kiai Abdul Halim, dia banyak mendirikan sekolah kan. Jadi agendanya membangun pendidikan. Kemudian waktu kemudian berjalan, kita juga melihat kita agak kurang membangun sekolah baru. Tapi ini beliau ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Beliau banyak mendirikan sekolah-sekolah baru. Nah kita simak bagaimana penjelasan beliau, caranya kita ikuti sehingga kita punya peningkatan lembaga-lembaga pendidikan di bawah PUI hari ini, insya Allah. Ya, jadi kalau mau mengembangkan sekolah dulu sistemnya begini, Kang Yang. Ya. Dirikan dulu sekolah sebagai kelas jauh. Contohnya SMK PUI Majalengka. Bikin dulu SMK PUI Majalengka kelas Cikijing. Kelas jauh dulu ya. Kelas jauh dulu gitu. Yang penting satu lingkup kabupaten. Satu lingkup kabupaten. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 meluluskan, baru kita lepas menjadi SMK PUI Cikijing. Berarti jarak waktunya 3 tahun lah. Iya, sebaiknya begitu. Gitu. Secara pendidikan, kan setelah Bapak keliling tuh ke mana? Ke Eropa, udah jelas kalau Indonesia dan Eropa mungkin agak jauh ya. Kalau dengan ASEAN ini gimana Pak? Posisi pendidikan kita? Kalau sekarang Kompetitif itu Pak, ya? kompetitif juga gitu dengan sekolah. Apalagi sekarang banyak pesantren betul. atau boarding school gitu ya. Nah itu ada bagusnya juga. Ada plusnya. Plusnya juga. Secara karakter kalau orang pesantren berarti lebih ya. Lebih. Makanya ada SMK pesantren Pak. Iya, SMK pesantren gitu. Nah, kan sebenarnya prinsipnya itu spirit in the school, spirit in the teacher. Jadi jiwanya kelas itu ada jiwanya guru. Pada guru. Memang guru ya. Kalau spirit in the school, spirit in the headmaster. Jadi jiwanya sekolah mau digimana kan
jiwanya kepala sekolah. Betul. Dia mau gimana? Jadi kuncinya kepala sekolah dengan guru, Pak ya. Gitu. Kemudian juga harus betul-betul oleh kepala sekolah itu adalah jiwa entrepreneurnya. Nah, Jiwa entrepreneur, kemandirian. bagaimana dia mengelola sekolah dengan baik, bagaimana dia mencari uang sebanyak-banyaknya, sehingga guru itu bisa sejahtera dan mengajar dengan sebaik-baiknya. Nah, ini harus didengarkan oleh para kepala sekolah PUI juga, Pak ya. Iya. Jadi kalau sekolah-sekolah PUI kita ingin bagus, tadi ya kuncinya kepala sekolah, kemudian guru, dan kepala sekolah harus punya jiwa Entrepreneur. Wirausaha. Ini luar biasa nih. Nah, ini kita sambil sharing ya. Memang ini tadi beliau juga saya mendadak tuh saya culik nih, makanya masih pakai baju kerja ya. Jadi Pak, ini satu hal yang sangat luar biasa ya. Kita di DPP ini sekarang sedang melakukan pengembangan wilayah. Kita sudah ada 23 provinsi. Kalau dulu kita pengembangan wilayah itu membuka struktur baru saja, Pak. Kalau sekarang kita kebijakannya kita membuka struktur baru, harus struktur itu mau membuat amal usaha, membuat sekolah. Alhamdulillah kemarin ketika kita membuka di Riau, langsung masyarakat Riau memberikan wakaf 1,5 hektar. Kemudian di Medan langsung ada yang sanggup 3 hektar. Nah, ini sebuah tantangan. Makanya dengan kita silaturahim ke Bapak pada hari ini, bagaimana ada istilahnya Majalengka connection dengan semua PUI yang ada di Nusantara ini, Pak. Dan tentu Bapak juga mudah-mudahan nanti siapa ya bantu ya. Bisa. Sekolah-sekolah baru ya. Jadi Pak, menarik betul ini Pak, bagaimana kita membangkitkan pendidikan di PUI Pak ya. Karena fokus kita kan dakwah, pendidikan, dan sosial. Nah, di pendidikan ini, kita ini sedang menggesa membuat sekolah-sekolah model, Pak. Nah, untuk SMK ini memang sekolah modelnya, itu rencana akan kita buat di Subang. Iya. Nah, tadi ide Bapak tentang membuat sekolah model Majalengka, saya tahu itu luar biasa ya, sekolah model, sekolah SMK 1 Majalengka, ya, PUI Majalengka, sama yang Cikijing. Nah, menurut Bapak, untuk sekolah model yang saat ini mengkombinasikan dengan PUI ya, ke-PUI-an, kemudian dengan standar mutu nasional, itu tadi selain 3 hal tadi, apalagi Pak yang harus kita Jadi kalau mau bikin sekolah, itu brandnya itu harus betul-betul Pak. Jadi jangan sampai brand itu capnya itu untuk siapa ini pendidikan itu? Oh, Untuk jadi kelas targetnya harus jelas ya, kelas bawah, betul. kelas menengah, kelas atas. Karena itu untuk menggenjot ke sana itu butuh berpuluh-puluh tahun, Pak. Jadi contohnya begini, sekolah itu berkualitas. Dari awal itu sudah harus begitu. Sejak awal didirikan. Sejak awal didirikan. Nah kan gini, kalau bikin sekolah itu Pak, SMK itu lahannya 1,5 hektar. 1,5 hektar ya. Minimal 1,5 hektar. Ini mau gimana ini? Ada izin dulu ya. Izin ya apa membuat yayasan dulu. Ya. Yayasan dulu, kalau yayasannya pakai itu berarti ada proposal dan lain sebagainya. Nanti itu ke KCD dan ke provinsi. Provinsi. Ya, karena sekarang kan provinsi SMK itu. Nah, itu ada izin yang disebut dengan surat izin menerima siswa baru dulu. Nah, jadi menerima siswa baru dulu ya. Siswa baru dulu. Nah, kan kalau menerima siswa baru itu bangunan harus sudah ada. Sudah ada. Harus sudah ada dulu. Berarti kita pakai konsep kelas jauh dulu di sana. Gitu. Atau langsung berdiri juga tidak jadi masalah. Kalau jadi bangunan untuk kantor, minimal kantor dengan kelas, dengan lab ada dulu lah gitu. Gitu. Minimal kantor, kelas berapa Pak? Kelas, ya. Ya kalau ingin nerimanya berapa? Gitu. Ya, gitu. ini step by stepnya ya, ini harus dicatat, ini penting ini. Gitu. Kalau sekarang itu memang itu harus ada. Nanti kalau sudah siswanya ada,
baru kita minta izin operasional. Ya, operasional. Izin operasional, itu operasional. Nah itu mau berapa jurusan dulu atau kalau SMK ya, kalau SMA, kalau MTS dan sebagainya mungkin tidak terlalu sulit. Kalau MTS, SMA. Nah kalau mau juga itu kalau SMK jelas mau berapa jurusan. Kalau MTS itu ya sekarang yang banyak itu seperti SMP Islam terpadu lah begitu dan sebagainya. Nah ini memang kita pengen panjang dengan beliau. Ini banyak sekali ilmu yang kita gali. Tapi kalau sekaligus langsung, kayaknya nanti kita sayang juga nggak ketemu lagi. Jadi ini Pak, pesan terakhir Pak, percakapan terakhir. Mungkin Bapak ada pesan-pesan motivasi Pak. Ya, untuk anak-anak muda PUI, bagaimana nih kita menggiatkan pendidikan? Jadi intinya begini, kalau PUI ingin besar itu, kan kita tahu ada dakwah, ada pendidikan, sosial. ada sosial. Kita kalau di pendidikan itu sebanyak-banyaknya kita membuat sekolah. Nah itu. Nah ya. Betul. Jadi jangan berpikiran kalau mengelola hanya itu saja. Harus gitu. ekspansi. Harus ekspansi. Harus ekspansi. Seperti tadi kata Bapak Darul Ulum, bikin Darul Ulum 2 di mana begitu lagi. Kertajati misalnya. Jangan gitu. terus di sana terus Pak ya. Iya gitu. Nah, gitu. Jadi harus diperbanyak sekolah-sekolah itu. Betul. Nah, ini pesan kemudian, yang sangat luar biasa ini. Karena yang bagus itu sekolah itu adalah menerima siswa sebanyak-banyak. Ya. Kalau banyak siswa kita dapat memilihnya. Betul. Kalau kita ingin segala sesuatu itu berkembang itu sebenarnya mudah. Menjiplak yang ada ditambah satu. Maksudnya begini, kalau membuat sekolah, anggap seperti Darul Ulum gitu ya. Nah, kalau ingin berkembang, mendirikan sekolah seperti itu, ditambah apa ini kompetensinya ataunya apa ekstrakurikulernya, ditambah atau nilainya yang gitu tadi. Atau seperti pesantren Asromo, kalau ingin mendirikan lagi Asromo 2 plus apanya gitu dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi ada nilai lebihnya lagi dari yang lain. Begitu saya kira. Sangat luar biasa ya. Dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu Pak. Amin, amin. Dan bisa terus mendampingi kami anak muda untuk terus bisa membangun sekolah-sekolah baru. Di Jawa Barat, kemudian di seluruh Indonesia, dan tentu saya mengharapkan mungkin Bapak akan banyak disibukkan nanti oleh kami berkonsultasi ya, kita membangun sekolah-sekolah baru di tempat lain, dan insya Allah teman-teman himpunan mahasiswa, pemuda PUI, wanita PUI, mereka siap ketika ditugaskan Pak, misalnya ditugaskan ke Riau, ditugaskan ke Maluku, gitu harus siap betul Pak. Bapak juga dulu langsung ke NTT ya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, percakapan podcast ini yang luar biasa banyak hikmahnya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yuk.